Di Indonesia ada orang dengan status terpidana saja inkrah. Sudah 6 tahun tuh inkrahnya ya. Masih bisa bebas melenggang dan menghina hukum di Indonesia. Nah, walaupun saya sih tahu kalau projo, jangankan ijazah, ya bungkus kacang goreng saja kalau dikatakan ini ijazah asli, asal dari Jokowi percaya projo begitu loh. Ya, oke guys, akhirnya memasuki babak baru ya guys. Jadi Polda Metro Jaya ya secara resmi menetapkan 8 orang ya sebagai tersangka ya terkait kasus penyebaran informasi bohong atau hoax ya mengenai dugaan ijazah palsu Pak Jokowi kemarin ya guys. Jadi 8 tersangka ini dibagi dalam 2 klaster ya dengan jeratan pasal berlapis, salah satunya termasuk Roy Suryo ya guys. Kami tetap menghormati semua ini, dan salah satu kuasa hukum saya adalah juga Pak Abdul Ghafur ya, itu salah satu tergabung dalam tim ya, tim anti kriminalisasi terhadap kami semua. Dan ada 2 klaster yang saya dengar tadi sudah ditetapkan. Klaster yang pertama terdiri dari 5 orang, klaster yang kedua terdiri dari 3 orang, dan saya perlu mengaturkan selamat juga untuk rekan saya Pak Michael yang terbebas dari klaster itu ya gitu ya. Jadi artinya apa? Saya tetap menghormati penetapan tersebut, tapi sebaiknya semua masyarakat juga menunggu dengan sabar prosesnya, karena kalau saya tidak salah dengar tadi memang tidak ada perintah langsung untuk dilakukan penahanan ya. Jadi ini clear banget ya, loud and clear. Jadi Akhirnya jadi tersangka juga guys setelah perjalanan panjang ya, berharap Pak Jokowi yang mungkin ditangkap ya, harapan mereka, tapi ternyata mereka yang jadi tersangka ya guys. Kita tunggu aja seperti apa akhirnya ya guys. Kalau tiba-tiba ada orang yang aneh-aneh atau orang yang mendesak-desak, itu tentu saja sudah merupakan hal yang justru melanggar hukum. Dan poin yang paling penting apa? Status TSK itu masih harus kita hormati, dan saya sikap saya Pak, senyum saja. TSK itu adalah salah satu proses ya, masih nanti ada status menjadi, misalnya lanjut itu baru menjadi terdakwa, baru lanjut lagi menjadi terpidana. Di Indonesia ada orang dengan status terpidana saja inkrah, sudah 6 tahun tuh inkrahnya ya, masih bisa bebas melenggang dan menghina hukum di Indonesia ya. Jadi artinya adalah tolong aparat hukum juga fair dan adil dalam hal ini. Jadi sekali lagi sikap saya Pak, saya senyum, saya menyerahkan ke kuasa hukum. Saya tetap mengajak untuk semua yang ke-7 orang lain, ke-8 orang untuk tetap tegar. Ini adalah perjuangan kita bersama rakyat Indonesia, selaku masyarakat yang bebas untuk melakukan penelitian atas dokumen publik, tidak untuk dikriminalisasi. Dan tolong aparat itu juga fair dan adil, karena jangan sampai ada orang yang dengan status terpidana 6 tahun, inisial SM ya, itu masih bebas dan menghina hukum. Saya kira itu ya. Nah, jadi mantan Menteri Pemuda dan Olahraga ya, Roy Suryo ya, menanggapi penetapan ini dengan santai ya guys. Jadi dia menyatakan dirinya menghormati proses hukum dan mencatat ya bahwa tidak ada perintah penahanan langsung gitu. Artinya mereka walaupun sudah jadi tersangka, mereka belum bisa ditahan gitu, menurutnya seperti itu ya guys. Jadi saya justru menegaskan bahwa saya tidak menghormati ya penetapan status tersangka yang dilakukan oleh penyidik Polda Metro Jaya. Kenapa demikian? Karena Polda juga tidak menghormati asas dan prosedur dalam proses penetapan tersangka. Nah, jadi ini Ahmad Kozinuddin ya guys, kuasa hukum Roy Suryo ya. Nah, ada 2 hal yang saya kritisi. Yang pertama terkait prosedur atau prosesnya, yang kedua terkait substansinya. Terkait prosedurnya harusnya kan 2 pihak ini harus didudukan secara seimbang, diberi kesempatan yang sama untuk menghadirkan bukti-bukti termasuk saksi, sehingga kesimpulan dari gelar perkara tadi bersifat objektif. Namun tidak demikian. Di dalam KUHP itu diatur ada saksi acas, ada saksi, ada judge. Kami sudah mengajukan saksi dan ahli yang bisa meringankan klien kami, dan itu sudah disetujui oleh penyidik. Hanya 1 saksi yang meringankan yang diperiksa, yakni saat itu Mas Lukas Luarso. Kemudian Pak Bambang sama 1 lagi Pak Ani nggak diperiksa, dan ada ahli yang kami hadirkan, terutama ahli bahasa. Bahkan ahli bahasa yang ingin kami hadirkan adalah ahli linguistik forensik, satu-satunya di Indonesia itu. Kemudian ada 2 ahli pidana kami mau hadirkan. Kemudian kami juga mau menghadirkan ahli ITE, karena konteksnya kan berkaitan dengan pidana dan undang-undang ITE, termasuk aspek kebahasaan tentang ujaran-ujaran yang dianggap sebagai bagian dari fitnah atau pencemaran. Namun sampai hari ini alih-alih kami dipanggil untuk menghadirkan apa yang menjadi hak klien kami dalam proses dan prosedur beracara di penyidikan,
tapi secara sepihak justru diumumkan terjadi tersangka. Oke. Yang kedua, terkait substansi daripada proses ini juga bermasalah dari sisi apa? Dari sisi ini kan masalahnya ijazah. Sampai hari ini masyarakat kita, klien kami itu tidak pernah melihat substansi ijazahnya itu barangnya seperti apa gitu loh. Rizal Fadila dan juga Respons Chanipar itu awalnya sempat mempertanyakan karena konon ijazah asli itu kan disita di penyidik. Lalu bagi orang yang diperiksa punya hak dong untuk melihat dulu agar tahu kesalahan dia itu di mana. Nih lo ijazahnya asli, kalian salah. Kenapa? Kalian mengatakan palsu itu fitnah. Mana aslinya? Ini. Itu saja tidak pernah diperlihatkan. Dan lucunya saudara Frederick dengan Projo datang ke Solo, katanya ditunjukkan ijazah asli. Lalu Projo mengatakan, oh iya kami ditunjukkan ijazah itu asli. Dari mana ijazah itu dikatakan asli? Oh barang ini katanya disita oleh penyidik. Apa bisa barang sitaan kemudian dibawa boyong ke Solo lalu dikembalikan lagi? Berarti ada kebohongan setidaknya. Kalau tidak kebohongan itu dari penyidik, yang katanya disita bisa jadi tidak disita karena selama ini kami minta bukti penyitaan tidak diberi, kami minta ditujukan tidak ditujukan, atau boleh jadi Projo yang bohong, mengelabui publik seolah-olah ada ijazah itu sudah ditujukan, padahal sampai hari ini statusnya penyidikan, dan dalam proses penyidikan barang bukti itu disita. Dari mana? Nah, walaupun saya sih tahu kalau Projo, jangankan ijazah, ya bungkus kacang goreng saja kalau dikatakan ini ijazah asli asal dari Jokowi, percaya Projo begitu loh. Nah, yang selanjutnya secara substansi adalah begini. Kami kan sudah berulang kali komplain di awal-awal saat. Jadi menurut dia guys, proses yang dilakukan oleh pihak hukum itu mungkin ya, menurut dia adalah tidak kredibel ya. Menurut dia seperti itu ya guys. Penetapan penyidikan naik ke penyidikan, kami sudah minta gelar perkara khusus berdasarkan Perkapolri nomor 6 tahun 2019. Sebagaimana kami telah meminta di Bareskrim pada kasus ijazah palsu Jokowi dan itu ditindaklanjuti oleh Bareskrim, tapi kenapa Polda mengabaikan? Dan saat itu kami berharap, oh jangan-jangan nanti dalam proses gelar perkara kemudian kami dilibatkan setidaknya parameter yang dijadikan oleh penyidik untuk menetapkan seorang dari tingkat penyidikan menjadi seorang itu menjadi tersangka itu terpenuhi. Setidaknya dua alat bukti apa yang menjadikan klien kami itu sebagai tersangka? Itu kan tanda tanya besarnya. Tapi alih-alih kami dilibatkan ternyata tidak. Dan yang menarik adalah ini kan klaimnya berdasarkan beberapa ya. Pertama, ada 22 ahli. Kedua, ada 130 saksi. Pertanyaannya, kenapa segitu banyak saksi yang diakomodir dari kami cuma satu saksi? Ahli kami tidak diakomodir. Dan negara ini mau dipertontonkan pendidikan hukum macam apa? Kalau demikian maka benarlah apa yang kami yakini ini terjadi kriminalisasi. Maka benarlah yang terjadi ini adalah politisasi menggunakan sarana hukum untuk menyerang lawan politik karena tidak mampu menunjukkan argumentasi bahwa ijazah tersebut adalah asli. Ya, oke guys. Jadi jeratan pasal berlapis ya, termasuk Undang-Undang ITE dengan ancaman pidana yang lumayan berat ya guys, telah memunculkan kritik keras ya dari tim kuasa hukum tersangka ya, yang menuding adanya kriminalisasi terhadap mereka. Kira-kira tudingan itu benar atau enggak ya? Nggak tahu ya, kita lihat saja, mungkin biar waktu yang menjawabnya.